Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmar Sotoni, NPM 18081010090. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final project audit TI kelas B. Di sini saya mengaudit teknologi informasi pada PT Kereta Api BBB menggunakan COVID 4.1. Di sini saya menggunakan paper acuan tata kelola teknologi informasi dengan metode COVID 4.1, program studi manajemen informatika AMIK BSI Purwokerto. Langsung saja. Pertama, identifikasi masalah. PT Kereta Api Indonesia BBB merupakan perusahaan yang memanfaatkan TI dalam operasional organisasinya. Akan tetapi, PT KAI BBB belum memiliki acuan atau indikator untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tujuan perusahaan yang sesuai yang diharapkan. Ada juga tujuan dari PT KAI BBB. Yang pertama ada layanan yang baik, aman dan nyaman bagi pelanggan. Yang kedua, pelatihan untuk staf IT. Yang ketiga, standar IT yang stabil untuk menjalankan proses perusahaan. Ini adalah keterkaitan tujuan TI pada PT KAI BBB dengan COVID 4.1. Jadi tujuan PT KAI BBB ini kan ada 3. Yang pertama, layanan yang aman, nyaman, dan efisien bagi pelanggan. Yang kedua, memiliki pelatihan untuk staf IT. Yang ketiga, standar IT yang mencukupi untuk menjalankan perusahaan. Lalu dicocokkan dengan tujuan di COVID. Jadi tujuan di COVID ini ada banyak. Dicocokkan dengan yang sesuai dengan tujuan di PT KAI BBB. Di sini ditemukan ITG nomor 3 untuk tujuan yang pertama, ITG 13 untuk tujuan yang kedua, ITG 7 dan ITG nomor 8 untuk standar IT yang mencukupi untuk menjalankan perusahaan. Lalu di sini ada proses TI pada tujuan COVID. Untuk ITG nomor 3 ada PO8, AI4, DS1, DS2, DS7, DS8, DS10, dan DS13. Di sini tidak diambil semua, hanya diambil PO8, DS2, dan DS10 karena yang paling cocok dengan tujuan pada PT KAI BBB Indonesia. Lalu proses mapping antara keterkaitan tujuan TI di PT KAI BBB dengan proses TI berdasarkan COVID 4.1. Berdasarkan dari mapping pada slide sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya ada 6 subdomain yang terlibat dengan tujuan TI di PT KAI BBB. Yang pertama ada PO8, mengelola kualitas, DS2 mengelola layanan pihak ketiga, DS7 mendidik dan melatih pengguna, AI2 memperoleh dan memelihara perangkat lunak aplikasi, AI3 memperoleh dan memelihara infrastruktur TI, AI5 memenuhi sumber daya TI. Lalu ini adalah maturity model PT KAI BBB. Jadi dari ke-6 subdomain ini dilakukan observasi dan juga kuesioner. Ini adalah hasil nilai yang didapat dari kuesioner. Dari setiap subdomain ini terdapat 6 bobot, terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Dari ke-6 bobot ini ditotal dengan total jawaban. Ditemukanlah sigma total jawaban dikali bobot. Lalu sigma total jawaban dikali bobot ini dibagi dengan jumlah responden. Lalu didapatkanlah nilai indeks. Pada PO8 nilai indeksnya 3,57, DS2 3,53, DS7 3,25, AI2 3,11, AI3 3,5, AI5 3,1, dan rata-ratanya 3,31. Lalu di sebelah kiri ini ada gap antara indeks yang diharapkan dengan indeks yang didapat pada proses audit pada PT KAI BBB. Ini pada kolom ini ada kolom subdomain, yang ini kolom indeks yang baru saja dihitung, indeks saat ini. Lalu ada indeks harapan, lalu di sini ada gap atau rata-rata selisih dari harapan dan juga indeks saat ini. Lalu setelah dihitung kita mendapatkan nilai 0,46, rata-ratanya 0,46 di bawah harapan yang diinginkan. Jadi kesimpulannya pada audit
teknologi informasi pada PT KAI PBB masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Jadi bisa dikelola lebih lanjut dan dioptimalisasi lagi. Itu saja, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.